Ya, di sini akan menjelaskan tentang hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari akhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita yakini kebenarannya dan adanya yang menjadi jembatan untuk menuju di kehidupan selanjutnya, yaitu di hari kiamat yang kekal dan abadi. Kemudian, hari akhir ini atau kehidupan yang abadi inilah yang akan menentukan manusia untuk mendapatkan kepastian hidupnya. Apakah hidupnya akan berbahagia atau tidak. Di antara peristiwa penting yang terjadi pada hari kiamat atau hari akhir adalah kebangkitan manusia dari alam kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, perhitungan dan penimbangan, serta pembalasan amal manusia, dan adanya jalan yang dilalui manusia untuk menuju ke arah surga atau neraka. Di sini kemudian saya akan menjelaskan tentang nama-nama hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat memiliki nama lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai umat muslim, kita patut untuk mengetahui nama-nama lain hari akhir agar kita meningkatkan keimanan kita kepada hari akhir. Dengan meningkatkannya keimanan kita terhadap hari akhir, maka keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin kuat. Berikut nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang hari akhir, yaitu ada Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, ada Yaumul Masar atau hari berkumpul bagi semua manusia. Terus yang ketiga ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal manusia. Terus yang keempat ada Yaumul Zilzalah atau hari kegempaan atau goncangan. Kemudian yang kelima ada Yaumul Waqiyah atau hari kejatuhan. Kemudian yang keenam ada Yaumul Qari'ah atau hari keributan. Yang ketujuh ada Yaumul Khasyiyah atau hari pembalasan. Kemudian ada Yaumul Khayyah atau hari kepastian, Yaumul Tamah atau hari bencana agung, Yaumul Jaza atau hari pembalasan, Yaumul Wa'id atau hari ancaman, Yaumul Mizan atau hari pertimbangan, Yaumul Jami atau hari pengumpulan, Yaumul Takhabun atau hari terbukanya segala kecurangan, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, Yaumul Din atau hari perhitungan, dan yang terakhir ada Yaumul Hulud atau hari yang kekal. Selanjutnya, orang yang beriman kepada hari akhir adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang tersebut telah menyiapkan bekal yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hari pembalasan. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada hari akhir, orang tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang-orang yang telah disebutkan dalam firman Allah Quran Surat Al-Jaziah ayat 24 yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali mempunyai pengetahuan untuk itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Berikut beberapa dalil yang menyebutkan tentang kedatangan hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, Quran Surat Az-Zariyah ayat 5-6 yang artinya, sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sungguh hari pembalasan pasti benar. Dalil yang kedua, Quran Surat Ghafir ayat 59, sesungguhnya hari kiamat benar-benar akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalil yang ketiga, Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Hajj ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Selain itu, terdapat beberapa dalil yang lainnya.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang dua macam pengelompokan hari kiamat yang disebutkan oleh para ulama. Di sini ada dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, yang pertama kiamat sugro atau yang biasa disebut dengan kiamat kecil, yaitu kehancuran, kematian, dan berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Di sini terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang artinya, semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di sini saya akan menyebutkan tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Tanda-tandanya adalah yang pertama, ada ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kemudian jumlah ulama atau ahli agama yang sesungguhnya semakin sedikit. Sebaliknya, banyak orang bodoh yang mengaku ulama dan menyesatkan umat. Kemudian yang ketiga, ada perzinaan dilakukan terang-terangan dan sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat luas. Yang keempat, ada banyak orang yang mabuk-mabukan. Terus yang kelima, jumlah wanita semakin lama itu semakin banyak dibanding sama dengan yang pria. Terus banyak wanita yang berdandan atau berpenampilan seperti pria, begitu juga sebaliknya. Terus ada umat Islam berlomba menumpuk kekayaan dengan jalan yang tidak halal serta maraknya praktek riba. Terus juga ada para orang tua menjadi budak dan diperlakukan sewenang-wenangnya oleh anak-anaknya. Terus ada semakin banyak fitnah yang menimpa umat muslim, sering terjadi bencana alam, pembunuhan, peperangan, banyaknya perceraian. Terus yang terakhir ada bermewah-mewahan dalam membangun masjid, sementara jemaahnya sedikit. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro yang biasanya disebut dengan kiamat besar. Nah, kiamat besar yaitu peristiwa besar atau hancur binasanya alam semesta beserta isi atau semua makhluk yang sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Nah, kiamat pasti terjadi, tetapi tidak seorang pun mengetahui waktu terjadinya kiamat, termasuk para nabi dan rasulnya. Karena kiamat itu didatangkan secara tiba-tiba dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan ini terdapat di dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 187. Kemudian di sini saya akan menyebutkan tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama itu ada waktu berputar semakin cepat sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu. Kemudian yang kedua, matahari terbit di sebelah barat. Yang ketiga, keluarnya Dajjal. Yang keempat, adanya Ya'juj Ma'juj. Yang kelima, turunnya Imam Mahdi ke dunia. Kemudian yang keenam ada turunnya Nabi Isa. Kemudian yang terakhir ada hilangnya Al-Quran. Jadi tanda-tanda yang terjadi itu tanda-tanda kecil terlebih dahulu daripada tanda-tanda yang besar. Nah, jika tanda-tanda besar telah muncul satu, maka akan diikuti oleh tanda-tanda lainnya. Yaitu yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat. Demikianlah kita sebagai umat manusia hendaknya mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga tanda-tanda kecil datangnya kiamat telah banyak terjadi, dan itu semua sebagai peringatan agar manusia sadar dan bertaubat. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai menghindari perilaku dengki dari kisah Abu Lahab. Sebelumnya, Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Disebut Abu Lahab karena memiliki wajah yang bersinar dan tampan. Istrinya yang bernama Arwa. Sikap tercela dari Abu Lahab adalah hasad atau dengki.
Jadi sebelum Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi, beliau sangat menyayangi Nabi Muhammad. Tetapi setelah Nabi Muhammad sudah diutus menjadi nabi, si Abu Lahab ini selalu menentang Rasulullah. Kisah Abu Lahab tercantum dalam Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Dalam surat menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya yang selalu menentang Rasulullah. Keduanya akan celaka dan akan masuk neraka. Di antara bentuk perilaku tercela yang dilakukan oleh Abu Lahab kepada Nabi, antaranya mencela atau mencemooh Nabi, mempengaruhi pemuka kafir Quraisy, dan mendatangkan ahli sihir. Sikap tersebut, sikap yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya itu wajib kita hindari. Karena apa? Karena dengki atau hasad itu adalah perasaan yang tidak senang terhadap orang lain, yaitu menginginkan nikmat yang diperoleh orang lain berpindah kepada dirinya. Nah, sikap dengki ini memiliki bahaya, antara lain jiwa menjadi tidak tentram, kemudian tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi di dalam jiwanya itu selalu merasa kurang. Selain itu juga selalu merasa iri apabila orang lain mendapatkan nikmat. Nah, apa sih akibatnya dari sifat dengki ini? Yaitu akan menimbulkan fitnah yang besar, kemudian akan menimbulkan pecahnya rasa persaudaraan dan keimanan, dan juga akan merusak amal kebajikan. Lalu bagaimana sih cara menghindari sifat hasad atau sifat dengki ini? Yang pertama, sejak kecil harus dibiasakan untuk melakukan sifat atau perilaku yang terpuji, yang baik. Kemudian setiap membaca kisah, kita harus dapat mengambil hikmahnya. Kemudian kita harus menghindari sifat dengki ini karena sifat tersebut akan menjauhkan kita dari teman, dari masyarakat, dan tentunya juga akan menjauhkan kita dari surga. Lalu, apa sih manfaat dari menghindari sifat dengki ini? Yaitu yang pastinya hidup menjadi tentram, pandai mensyukuri nikmat dari Allah, terhindar dari segala fitnah, dalam bekerja selalu mengharapkan ridho dari Allah, dan yang tentunya akan didekatkan dengan Allah sehingga akan masuk surga. Kepada hari Sekian, akhir. terima kasih. Yang pertama, memperoleh ketentraman dan ketenangan. Yang kedua, memperoleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala perbuatan manusia, baik maupun buruk. Yang ketiga, berperilaku baik. Yang keempat, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Yang kelima, tidak iri terhadap kenikmatan orang lain. Yang keenam, terhindar dari sifat tamak, rakus, dan kikir.